Pengertian akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab ataupun sopan santun dan agama. Kata akhlak tidak pernah digunakan dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan pengertian budi pekerti. Dalam memberikan makna ataupun arti akhlak, Rosihin Anwar mengutip perkataan Auruzabadi, yaitu ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. Agama diletakkan di atas 4 landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, memelihara diri, keberanian, dan keadilan. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunia filsafat, nilai, dan moral, yang mana etika bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Gilligan dalam Lawrence Bloom, moral memiliki keterkaitan dengan kepedulian seseorang dengan yang lainnya. Moral tidak hanya berhubungan dengan tingkah laku, namun juga mengarahkan seseorang untuk dapat membuat baik kepada orang lain. Moral juga melibatkan jalinan emosi, kognisi, dan tindakan yang tidak dapat dipisahkan. Persamaan dan perbedaan. Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan akhlak, Anwar menjelaskan persamaan dan perbedaan tersebut dari asal kata, landasan, dan kedudukan. Menurutnya ada beberapa persamaan antara keempat terminologi tersebut, yaitu pertama akhlak. Etika dan moral mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Selanjutnya yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Semakin tinggi kualitas akhlak, etika, moral, dan susila seseorang atau sekelompok orang, semakin tinggi kualitas kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas dari ketiga terminologi tersebut pada sekelompok orang, maka semakin rendah kualitas kemanusiaannya. Sementara dalam hal perbedaan, Rosihin Anwar menjelaskan segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing. Pertama, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, menentukan baik dan buruk, layak atau tidak suatu perbuatan, sifat dan perangai. Dalam akhlak bersifat universal dan barometer atau ukurannya dari ajaran Allah SWT dan Rasulnya. Sementara moral dan etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai dan kesusilaan baik dan buruk. Kedudukan akhlak, etika, dan moral. Kedudukan akhlak, etika, dan moral dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Dalam berbagai bidang termasuk bidang filsafat, psikologi, agama, dan budaya. Beberapa aspek penting dari kedudukan ketiganya. Pertama yaitu panduan perilaku. Akhlak, etika, dan moral berfungsi sebagai panduan perilaku. Dan yang kedua, pengambilan keputusan. Ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang melibatkan pilihan moral, akhlak, dan etika, memberikan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang baik. Yang ketiga, identitas individu dan kelompok. Nilai-nilai moral dan etika yang dipegang oleh individu atau kelompok dapat menjadi bagian penting dari identitas mereka. Keempat, dasar hukum. Prinsip-prinsip moral dan etika sering menjadi dasar bagi hukum dan peraturan dalam masyarakat. Hukum seringkali mencerminkan nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh masyarakat.
Dan yang terakhir, yang kelima, perbedaan budaya dan agama. Kedudukan akhlak, etika, dan moral dapat bervariasi antara budaya dan agama. Nilai-nilai moral yang dipegang oleh satu budaya atau agama mungkin berbeda dengan yang lain, dan ini dapat menyebabkan perbedaan pendekatan terhadap masalah etika. Apa sih tujuan akhlak, etika, dan moral? Tujuan akhlak, etika, dan moral adalah membimbing perilaku manusia agar sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat atau individu. Tujuannya yaitu membentuk perilaku yang baik, meningkatkan kualitas hidup, membangun hubungan yang baik, menghindari konflik, membangun karakter, menyediakan pedoman, mendukung keberlanjutan masyarakat, membentuk identitas pribadi, menyediakan standar untuk hukum, dan yang terakhir yaitu memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Nah, penting untuk diingat bahwa tujuan akhlak, etika, dan moral dapat bervariasi antara budaya, agama, dan individu. Tetapi pada dasarnya, semua tujuan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan individu yang lebih baik secara moral.